Ya Rasulullah, ya Nabi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya saya hormati para bapak sekalian, khusus pada Bapak Haji bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat banyak oleh Allah, sehingga kita bisa termasuk manusia yang dapat menghitung nikmat tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi nikmat ya, satu malaikat yang sampai sekarang belum ada yang hafal ada jumlah malaikat, apalagi bicara nikmat Allah. Tentunya kita minta selalu kepada Allah agar keimanan, keislaman kita, iman kita meyakini dari yang 6 itu diantaranya amanatulillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa qadar wa syarri khairuhu minal Allah syarihi minallah. Dan syariat ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah wa atuz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kita minta supaya itu kita langgengkan keimanan kita kepada Allah, syariat kita yang gak pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan ini akan kita bawa kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, khusus kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, di mana tidak ada satu syafaat yang uzma kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian kita, masih berkaitan tentang keikhlasan ya. Ikhlas ini pada dasarnya tadi dikatakan hati yang bersih, hati yang murni, yang tidak ada sandaran-sandaran yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar dan pantas ketika kita melaksanakan ibadah sholat, disitulah ikrar kita melantunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau sudah sampai ke situ Pak, kajian kita insya Allah tidak ada lagi rasa khawatir, tidak lagi ada rasa ketakutan, dan tidak ada lagi rasa kesedihan. Kenapa? Karena dirinya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kita pasrahkan ini adalah ya Allah ini serba semua maha kaya, maha gagah, maha perkasa, maha sombong, itu Allah. Jadi kalau kita gak punya titel maha, janganlah udah hancur. Jangan hanya punya titel maha, itu hanya Allah. Maha segala-galanya. Baik Bapak Haji sekalian, kemarin kita sudah membicarakan tentang apa? Tentang rezeki yang Allah berikan kepada siapapun, tidak ada pandang bulu. Itulah sifat rahmannya Allah. Semua orang kafir dikasih, orang mukmin dikasih, orang apa? Lacur, itu orang jahat dikasih, orang taat dikasih, orang maksiat dikasih. Coba kalau pilih-pilih, belum. Ini kata yang dikasih bakti aja taat, sesama udah gak ada yang taat, nggak dikasih, waduh, kayak mana coba ya? Maka akan hilang sifat rahmannya Allah. Begitulah hebatnya rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak pilih kasih. Tapi kalau rahim, kembali kasih sayang, insya Allah ini adalah pilihan. Makanya satu rahmat Allah
yang diturunkan di muka bumi ini satu itu sudah berkecukupan. Tidak ada satu makhluk pun yang merasa dizolimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi manusia, ya, hewan-hewannya kecil itu baru pikir-pikir, ya Allah, enak kelihatan hidup sama tamu, cuma kelihatan titik merah doang. Itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ubur-ubur nyawanya gimana? Ubur-ubur. Dia sama kayak ayam. Kan sama kayak air. Saya hidup. Ya, ini kajian sebenarnya Pak sudah kembali lagi, ya, kembali sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang bisa memiliki. Ya. Kita buat robot bisa, coba kalau orang yang buat robot suruh buat semut yang kecil jalan. Kalau robot kegedean yang kecil, tengok aja yang bisa bergerak. Ya. Nah, dari ayat keterangan ini nyata Pak bahwa orang yang beramal karena Allah nanti maka akan diterima. Artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang orang yang beramal tidak karena Allah, artinya selain daripada Allah, dia tidak akan diterima oleh Allah, hanya mendapat lelah dan susah saja. Nah, lantas bagaimana Pak? Sebab manusia ini semua kembali lagi nggak sama, ya, sesuai dengan makomnya atau tingkatannya. Kalau orang yang model kayak kita ini, Pak, terus terang aja ibadahnya kudu di alam, ya, kudu di alam. Cuma kalau bisa jangan sengaja, intinya sudah gitu aja. Ya, pokoknya sudah ibadah aja. Dan kalau bisa, yang namanya ibadah ini nggak ada yang orang tahu. Cerita-cerita mau sholat malam, woi, jauh yang udah gitu kan. Wih, dia makanya ngantukan. Wih, ya gimana jam 2 jam 3 mau wirid. Ngantukan ya. Update status dulu. Wadon. Matanya nyolat iman Boken. ya. Jadi dia lelah dan susah tadi semata-mata apa yang dia lakukan itu kembali itulah dikatakan amal yang mubazir, sehingga dia nanti berhadap dengan Allah. Di dalam satu keterangan hadis sudah kita sampaikan juga, maka mintalah sama orang yang kau kemarin kita minta di alam-alam. Kalau kita dikatakan yang dipuji sama si ini, yang dipuji sama si ini, nah minta kata Allah sama yang dipuji itu, jangan sama saya kata Allah, ya. Nanti di sana akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaku raja segala macam, itu nggak ada lagi sana, nggak berlaku lagi. Arti nggak berlaku lagi di situ, kita tidak lagi mempunyai kekuatan sedikit pun, hanya kita minta hina di hadapan Allah agar kita diselamatkan dari siksanya. Nah, kembali lagi sesuai apa yang dia lakukan, insya Allah dia akan merasakan, mendapatkan apa semua perilaku yang dia lakukan. Di dunia ini cuma dua pilihan kita, ya, yang baik dan yang tidak baik. Itulah Allah ciptakan. Nah, lalu di situ Allah berikan akal, bisa membedakan, oh ini baik, oh ini nggak baik, ini baik, ini nggak baik, ini perintah, ini larangan, itu maksudnya. Lalu Nabi pun mengatakan dalam sabdanya, rubba sha'imin laisa lahu hazzum min shaumihi illal ju'u wal 'atashu. Ya. Ada kalanya kata Rasulullah orang puasa, ya, puasa itu pada dasarnya imsak, menahan diri. Dari apa? Dari yang membatalkan puasa dan tidak mendapat apa-apa dari puasanya, ya. Coba bayangkan Pak, orang yang puasa dari pagi ketemu sore, beduk maghrib baru makan, artinya perut kosong, ya, dia tidak mendapat nilai di sisi Allah, menilaikan pahala yang diterima oleh Allah, kecuali lapar dan haus. Nah, ini ibadah yang memang bukan karena Allah, jadi cuma lapar doang sama haus, ya. Wa rubba qa'imin laisa lahu azzum min qiyamihi illa saharu wan nasabu. Begitu juga orang yang bangun malam, ya, lalu dia mengerjakan tahajud, lalu dilihat kakinya kayak kapalan,
Bengkak. Nggak ada kencing manis. Dan tidak mendapat apa dari hasil bangun yang dia lakukan sholat itu kecuali tidak tidur semata-mata, yakni tidak mendapat nilai pahala dari amal yang dia perbuat. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara kesini kayaknya Allah capek amat kalau begitu ibadah kita, ya. Tapi ini kembali lagi, kita memang belum bisa sampai seperti itu keikhlasan kita kepada Allah. Tapi insya Allah itu semua nanti ada yang namanya bantuan dari Allah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Pak, makanya kalau kita ibadah ini jangan hitung-hitungan, ya. Undang-undang hitung-hitungan sholat maghrib kalau cuma 2, sholat isya 3. Kemarin di YouTube bener-bener nggak tahu, memang ngeledek dong gitu. Sholat isya berapa? 3. Sholat subuh 4. Apa kayak sekarang dia udah ini sih, kalau bercandaan kali ya. Bisa jadi memang nggak tahu kali ya. Biar tenar itu. Riak juga itu maksudnya. Seorang ahli hikmah, orang ahli hikmah ini luar biasa mencontohkan gambaran orang yang ibadahnya nggak ikhlas. Mana kembali lagi contoh orang yang beramal nggak ikhlas, lawan yang nggak ikhlas adalah riya atau syum'ah. Itu bagaikan seorang yang keluar ke pasar tuh Pak. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu pergi ke pasar, biasanya kalau isi kantongnya itu diisi dengan batu, ya orang nggak tahu Pak dari rumah kita bawa. Atau di pasar udah sengaja bawa batu, bawa karung, diisi, orang tahunya belanjanya banyak, ya. Nggak taunya, yang namanya orang yang dilihat hanya zahirnya aja, kantongnya aja. Sini masih belanjanya di pasar banyak tuh karung-karungan, ya. Pada kagum orang-orang itu melihat barang-barang yang dilihatnya. Alangkah penuhnya uang dia itu kali, ya. Tapi sama sekali tidak berguna baginya sebab tidak dapat dibelikan apa-apa. Hanya semata mendapat pujian orang-orang saja. Jadi kalau kita ada kantong isinya batu, ya sama aja kayak macam kita, maaf itu Pak, kayak dompet diisi penuh-penuh isi koran, ya. Orang sudah kagum-kagum, tebel amat duit orang ini. Kartu nama sih. Kartu bon. Sehingga tidak manfaat itu Pak, ya pengertiannya. Jadi penuhnya dompet itu ketika dia keluarkan ke pasar juga tidak bisa manfaat karena tidak bisa dibelikan apa. Ternyata bukan uang judulnya, ya, orang semua. Tidak berguna, ya. Tidak dapat dibelikan apa-apa, ya. Dia hanya semata-mata dapat pujian dari orang. Demikian pula orang yang beramal dengan dia tidak ada pahalanya kelak di akhirat nanti disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 33, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, ya. Dan kami Allah periksa semua amal perbuatan mereka, kami jadikan amal yang mereka perbuat itu bagaikan debu yang berhamburan, ya. Jadi jangan sampai nggak ada bekas gitu, Kalau orang belajar seperti anak kecil, di atas mengukir di atas batu, walaupun dihempas air badai juga tulisannya masih kelihatan, ya. Atau seperti mengukir di apa namanya itu kayak batu nisan, walaupun dikerok-kerok juga kelihatan berpuluh tahun juga, namanya si A ketahuan. Coba kalau cuma batu nggak punya nama, itu nggak ada ininya. Jadi ada bahasa seperti itu. Bahkan Waqi' meriwayatkan Sufyan As-Tsauri dari orang yang mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, saya bersedekah mengharap keridhaan Allah. Jadi ada di zaman itu seorang datang kepada Nabi, lalu dia menyanyikan kepada Rasul,
tentang sodakohnya, dia kepengen mengharap keridhaan Allah. Ingin juga disebut dengan baik tujuannya, maka turunlah ayat Quran di surat Al-Kahfi ayat 111. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka siapa, kata Allah, yang benar-benar mengharap akan berjumpa kepadaku, yaitu Allah, maka hendaknya berbuat amal yang baik. Jelas Pak sekarang. Jadi kalau kepengen diri kita jumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, banyak-banyaklah melakukan perbuatan yang baik, amal baik, dan jangan mempersekutukan Allah ya dalam semua ibadahnya dengan siapapun. Ya, artinya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini, kembali lagi, ini sudah janji Allah. Jadi kalau kita ingin jumpa dengan Allah, satu, kita harus beramal benar-benar mengharapkan berjumpa dengan Allah. Perintahnya hendak berbuat baik, amal yang baik, jangan mensekutukan Allah. Mudah-mudahan nanti kita ketika wafat, kembalikan kita kepada Allah, ruh kita dikeluarkan dari jasad kita, nanti kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saja terlalu minta maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ardian lagi WA lagi sama cewek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-salikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-salikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Ya Rasulullah, ya